untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Perkenalkan, nama saya Leonardo Yosefo Diogonaragae. Saya dari kelas 2019A. Dan pada kesempatan ini, saya akan menjelaskan kepada adik-adik materi tentang sistem pemangkatan dan akar kuadrat. Pemangkatan, ilustrasi yang dapat kita saksikan itu misalnya dalam proses pembelahan sel. Teman-teman bisa saksikan, ini adalah suatu sel yang mengalami pembelahan secara mitosis. Satu sel yang membelah menjadi dua, dan setiap sel tersebut terbelah lagi secara mitosis dan menghasilkan dua sel dari sebuah sel. Konsep pemangkatan dalam pembelahan mitosis pada sebuah bakteri. Misalnya, ada 3 buah bakteri. Masing-masing bakteri membelah menjadi 2. Dalam arti bahwa satu bakteri dibelah menjadi 2. Berarti berapakah banyak jumlah bakteri tersebut? Jawabannya adalah 6. Atau sama saja dengan 2 ditambah 2 ditambah 2, yang adalah 6. Contoh lain, ilustrasi lain yang dapat saya gambarkan, misalnya teman-teman, adik-adik mungkin saja sering melihat bagaimana kecepatan cahaya dari sebuah roket yang bergerak menuju bulan. Biasanya jarak yang ditempuh oleh roket dengan kecepatan cahaya menggunakan bentuk baku dari pemangkatan. Mungkin teman-teman pernah melihat kan? Misalnya 672 dikali 10 pangkat 23 dan lain-lain. Sebenarnya pembelajaran mengenai pemangkatan sangat penting, bukan hanya di bidang matematika. Bisa juga di bidang biologi dalam pembelahan bakteri secara mitosis. Yang kedua, dalam ilmu fisika mengenai konsep jarak, kecepatan ataupun lainnya. Juga bisa dalam bidang kimia, di mana ada hukum-hukum tertentu yang menggunakan konsep pemangkatan. Jadi ada kaitannya teman-teman. Ketika teman-teman mempelajari materi pemangkatan dalam sistem matematika, itu juga akan digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya saya akan menjelaskan kepada teman-teman bagaimana. Yang pertama, sifat-sifat pemangkatan. Yang kedua, operasi pemangkatan. Meliputi 1. Operasi penjumlahan pemangkatan. Yang kedua, operasi pengurangan. Ketiga, perkalian. Dan keempat, pembagian. Dan yang terakhir, kita akan membahas mengenai contoh soal yang berkaitan dengan pemangkatan dan sistem akar. Oke adik-adik, pada bagian kedua ini kita akan memasuki materi tentang pemangkatan dan akar dan pengakaran. Setelah kita memahami ilustrasi, maka kita akan memahami mengenai bagaimana pemangkatan itu. Pemangkatan terbagi atas 3. Yang pertama, pemangkatan bilangan positif. Yang kedua, pemangkatan bilangan negatif. Dan yang ketiga adalah pemangkatan 0. Pemangkatan bilangan positif itu memiliki beberapa sifat. Di antaranya, A pangkat M dikali A pangkat N itu sama saja dengan A dipangkat M tambah N. Lalu,
A pangkat M dipangkatkan N itu sama saja dengan A pangkat M kali N. Lalu A pangkat M dibagi A pangkat N itu sama saja dengan A dipangkatkan M kurang N. Yang berikutnya yang kedua, yaitu pangkat negatif. Misalnya, contohnya A pangkat min M. Caranya, kita harus mengubah pangkat tersebut menjadi pangkat positif. A pangkat M itu sebenarnya sama dengan A pangkat min M itu sama saja dengan A pangkat min M per 1. Kalau ruasnya pindah ke bawah, dalam arti bahwa pembilang menjadi penyebut, maka nilainya juga akan berubah dari negatif bisa menjadi positif. Jadi A pangkat min M sama saja dengan 1/, A pangkat M. Itu adalah contoh pangkat bilangan negatif. Lalu yang terakhir adalah pangkat 0. Semua bilangan dipangkatkan 0 itu hasilnya 1. Sekarang adik-adik bisa melihat bagaimana pembuktiannya bahwa semua bilangan yang dipangkatkan dengan 0 itu adalah hasilnya 1. Oke adik-adik. Setelah menjelaskan materi tadi, pada bagian ini saya akan mengajak adik-adik untuk menyelesaikan sebuah contoh soal. Ada 2 buah contoh soal. Yang pertama, 3 dipangkatkan 3 dikali dengan 3 dipangkatkan 5. Caranya, 3 dipangkatkan 3 kali dengan 3 pangkat 5 itu sama saja dengan 3 dipangkatkan 5 tambah 3 sama dengan 3 pangkat 8. Dia bisa dijumlahkan apabila basisnya sama. Dalam arti bahwa basis dari kedua hal tersebut adalah sama, yaitu 3. Lalu, contoh soal yang kedua. 3 dipangkatkan min 4 dikali 1/3 pangkat min 2. Jawabannya itu sama dengan 3 pangkat min 4 dikali 3 pangkat 2. Karena basisnya sama, jadi 3 pangkat min 4 ditambah 2. Jawabannya yaitu 3 pangkat min 2 atau 1/3 pangkat 2. Itu salah satu contoh soalnya. Oke adik-adik. Sekarang saya berikan adik-adik 1 buah soal yang harus adik-adik kerjakan. Lihat bagian samping saya, ada 3 contoh soal yang saya berikan untuk adik-adik. Jadi saya minta adik-adik untuk mengerjakannya. Komentar jawaban adik-adik di link di bawah ini. Dan pastikan adik-adik terus menikmati. Karena belajar matematika bukan hanya sekedar di dalam kelas, tapi bisa saja di mana saja. Terima kasih.